Tabir baru kembali terbuka dalam konflik panjang antara Sule dan Teddy Pardiana. Kali ini, kesaksian datang dari Butet, asisten pribadi mendiang Lina Jubaida yang ikut menyeret perhatian publik. Ia mengungkap bahwa sejak Lina menikah dengan Teddy, seluruh kartu ATM milik Lina berada di bawah kendali suaminya. Kondisi itu membuat tidak ada satupun orang di sekitar Lina, termasuk asisten terdekatnya, memiliki akses terhadap keuangan sang mendiang. Fakta ini langsung memantik spekulasi publik di tengah sengketa warisan yang kembali memanas. Butet menegaskan dirinya tidak pernah mengetahui jumlah saldo maupun alur aset Lina karena perannya terbatas sebagai asisten. Ia hanya menyaksikan kebiasaan Teddy yang kerap menggunakan uang dari ATM tersebut untuk berbagai keperluan belanja. Kesaksian ini memperkuat dugaan publik soal motif penguasaan harta, terutama setelah Teddy kembali mengajukan penetapan ahli waris untuk anaknya. Situasi tersebut membuat konflik lama dengan Sule kembali bergulir dan memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Teddy, kata gue mau kerja nyari duit. Biar pikiran lu jangan kotor, jangan mikirin harta orang mulu. Lah, anak mah tanggung jawab bapak moyangnya. Apalagi lu masih sehat, masih gagah, bukan tanggung jawab kakak-kakaknya. Anak-anaknya Sule hidupnya enak kayak raya. Karena bapaknya kerja keras banting tulang, jungkir balik nyari duit sampai salto-salto. Ngerasa gak punya dosa apa? Bukannya minta maaf, malah nyakitin orang mulu. Coba ngurut lagi, setiap ngurut. Mana tuh muka buruk banget, pakai apa skincare yang 20.000 juga ada. Ini malu gue mah. Kang Sule mah manusia sabar, bukan manusia goblok, Teddy. Jadi kalau lu mikir mau ngakalin Kang Sule sama keluarganya, salah. Orang berduit lu mau akalin, apalagi lu dalam posisi lu yang salah, lu yang zolim. Banyakin tobat ya Teddy ya, tobat. Sule meminta untuk jangan mengungkit-ungkit luka lama lagi. Nah loh, udah dibilang kan macan kalau lagi tidur tuh jangan pernah diganggu. Katanya cuman mau minta legalitas hak waris untuk sekolahnya si Bintang. Tapi kenapa semakin kesini tuh semakin banyak maunya loh. Masa kalah sama perempuan yang banting tulang untuk anaknya tanpa harus memikirkan warisan sama sekali. Lagian bener kata Kang Sule, harus sadar diri lah. Posisi yang dia dapat tuh caranya dia dapatnya kayak gimana. Tapi bukan cuman soal ini aja guys. Kang Sule akhirnya belak-belakan menanyakan tentang barang-barang yang belum dikembalikan. Mendingan ya Bang Ted, Anda kembaliin terus Anda selesain, daripada nantinya Anda sendiri yang bakalan susah. Terus dampaknya nanti ke anak Anda sendiri loh. Kasian kan? Iya kan guys, menurut kalian mendingan dia tutup aja kasus ini atau dia lanjutin? Coba deh kalian komen di kolom komentar. Buka HP pagi-pagi, scroll tok muncullah berita ini, ya kan? Muncul si ibu ini dengan lantang moncongnya bilang kan, kalau si Teddy itu berhak karena si Lina, almarhum Lina itu meninggal masih dalam ikatan pernikahan. Jadi menurut dia tuh si Teddy berhak menuntut harta warisan untuk si Bintang. Ibu, kalau ibu nggak punya ilmu minimal punya malu bu ya. Ibu bisa kan kasih si Teddy siraman kolbu gitu bu ya. Bilang gini bu, Ted, kamu itu harus lihat dulu asal usulnya harta ini ya. Apakah ini memang harta memang dari kerja kerasnya si Lina apa bukan? Tilik dulu ke belakang bu, harus tilik menilik dulu ini ya kan, biar ibunya makin pintar loh bu ya kan. Jangan karena disuruh si Teddy ya kan, asal usul kucuk ibu datang mau membagi harta warisannya orang, menuntut harta warisannya orang, kan aneh bu. Aduh, itu ya bu ya, si almarhum Lina ngebawa hartanya Kang Sule itu ya kan, nggak tahu gimana caranya kepincut sama kau dulu ya kan di dalam Kang Sule. Jadi banyak harta yang dititipkan di situ. Ada uangnya Iki juga yang 5 miliar katanya. Terus ada kos-kosan yang berapa puluh pintu katanya itu. Terus rumah 2 atau 3 itu yang dibawa. Terus kemana harta-harta itu? Kan sudah Kang Sule bilang tenang aja, kalau masalah si Bintang mah
Nanti juga kalau usianya sudah cukup untuk menerima warisan akan dibagikan, ya. Jadi kau itu nggak usah khawatir, nggak usah ketar-ketir. Kalau kau minta sekarang juga, terus mana? Terus mana tanggung jawab kau sama anak kau? Kau itu harus menyekolahkan si Bintang di luar harta warisan itu, karena kau itu adalah bapaknya. Nggak ada hubungannya sebenarnya si Bintang sama Kang Suli. Tapi masih untung Kang Suli mengeluarkan statement, ya kan, di pagi-pagi ambiar, kalau seandainya si Bintang sudah besar pasti akan dikasih. Itu pun nanti kita adakan pengacara apalah-apalah, ya kan, biar berjalan dengan hikmat, biar semua tahu pembagian ini ke sini ke situ. Aduh, kurang apa lagi Kang Suli gitu. Kalau gua nih, ya, yang ada di posisinya Kang Suli, masa bodo amat? Itu kan anak-anak kau. Kecuali si almarhumah ini masih hidup, dia yang harusnya pantas menggugat harta itu, bukan kau. Almarhumah seharusnya yang punya kerjaan itu, karena itu antara Kang Suli dan si Lina. Bisa, itu bisa. Tapi kalau si Teddy enggak bisa, ya, enggak ada hubungannya. Mereka itu sedang enggak ada hubungannya, iya kan? Aduh, gimana pula ini cerita nih. Makanya kok nggak kulihat ibu-ibu ini kok nggak ada aura-aura pengacara ibu. Yang ada itu aura-aura ibu-ibu yang minta warisan gitu, ya kan? Aura ibu-ibu yang suka nongkrong di gang gitu. Inilah auranya. Kok bisa kepikiran gitu loh, ya? Masa ibu nggak kepikiran, apakah turun harkat derajat diriku ini kalau aku menangani kasus si Teddy ini yang tidak masuk akal ini, gitu loh maksudku, Bu. Jangan sekate-kate, ya kan, karena dijanjikan ini, karena berharap ini kan, Bu. Ya kan, nggak mungkin lah kalau ininya 0 dikasih, kan nggak mungkin nih, Bu, berkuar-kuar, ya kan, tanpa ilmu sedikit. Sudah nggak punya ilmu plus nggak punya malu, terus gimana pula ceritanya? Kalau si Linanya sudah nggak ada, otomatis sebenarnya warisan itu tuh kembali lagi ke anak-anaknya si Lina sama Kang Suli. Sebenarnya nggak ada urusannya sama si Bintang. Ya, harta yang ke si Bintang itu harta kau sama si Lina, hasil kerja keras kalian berdua. Ya, itu yang harus ke si Bintang. Kalau seandainya harta itu ada kemarin, ya kan. Nah, terus almarhumah sudah nggak ada. Nggak cocok kau harus menggugat harta orang, karena itu semua hasil keringatnya Kang Suli, semua orang tahu. Saking baiknya Kang Suli sama istrinya dulu, semua harta apa segala macam si Lina yang kelola. Datang kau kujuk-kujuk merebut, ya kan, menghancurkan semuanya. Jadi gini lah, kau lihat harta makanya kau kerja bukan minta. Si Bintang itu tuh anaknya kau, ya. Nggak terlalu kuat juga sih darahnya kalau kita bersaudara lewat ibu itu, menurut aku. Gak ada malu-malunya kau.